إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita sampai Al-Mutaffifin, ayat pertama sampai 6 sudah ya. Allah mengancam celaka, berarti pasti kalau seseorang nekat dan Allah tidak mengampuni. Pasti celaka bagi orang-orang yang mutaffifin. Apa itu orang yang mutaffifin? Mutaffif ketika menimbang menakar untuk orang lain dikurangi. Tapi kalau menimbang untuk dirinya sendiri dilebihkan. Biasa pedagang seperti itu umumnya. Kita lihat dari ini. Allah menyatakan apakah mereka merasa bahwa tidak akan dibangkitkan. Kalau orang mati jadi tanah, sudah jadi batu, jadi air, jadi benda mati. Mungkin ya, mungkin. Berapa banyak orang jahat di muka bumi ini berakhir dengan kebahagiaan. Ya. Bukan satu dua. Jahat tapi sukses. Jahat tapi hidupnya enak. Di atas penderitaan orang lain sampai mati. Ya. Yang dibalas di dunia ada, yang nggak dibalas di dunia banyak juga. Ya. Jadi seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, berarti Allah tidak adil. Berapa banyak orang-orang jujur, amanah, lugu, rajin, tapi hidupnya pas-pasan bahkan miskin. Sementara yang culas, curang, kejam, hidupnya bahagia, bergelimang harta. Ya. Nah, untuk menunjukkan keadilan Allah, Allah bikin adanya kehidupan setelah kematian. Baru nampak di situ betapa Allah itu maha adil. Hari yang sangat besar, hari di mana orang-orang berdiri, tidak ada yang duduk, jongkok, tiduran, lesehan, tidak ada, semuanya berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hadapan Allah Rabbul Alamin, tanpa pakaian selembar pun, tanpa alas kaki, dalam keadaan belum disunat, tanpa makanan, tanpa minuman setetes pun. Bahkan ada riwayat tidak bisa berkedip. Ya. Pandangan matanya itu terbuka terus. Saking dahsyatnya. Belum pernah seorang manusia, apa istilahnya ya, kaget, ya, sekaget hari itu. Ya. Kan sering kita dengar si fulan ini sok kaget sampai nggak bisa ngomong.
karena ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya semua mati bareng dalam kecelakaan misalnya. Nah, itu nggak ada apa-apanya. Soknya dia hari itu dibanding dengan soknya dia waktu nanti di akhirat, nggak ada apa-apanya. Ya. Belum pernah dia mengalami kehidupan seperti itu, keadaan seperti itu. Dia tidak ada keinginan untuk, jangankan membantu, memikirkan aja, keingetannya nggak ada. Anakku di mana ya? Istriku di mana ya? Suamiku di mana ya? Ayahku di mana ya? Ibuku gimana ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak keingetan. Jadi betul-betul seorang manusia hari itu berpikir sendiri-sendiri. Ya, itu sudah. Kita lanjut ayat ke-7 sampai 17. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kitabnya, tulisannya orang-orang fujjar, jamak dari fajir, ahli maksiat, zalim, pendosa. Itu buku catatannya ada di mana? Sijjin. Sebuah tempat yang dinamakan oleh Allah Sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Allah bertanya, tahukah engkau apa itu sijjin? Dijawab sendiri oleh Allah, kitabum marqum, kitab yang marqum. Marqum itu bukan buku tulis. Kalau buku tulis kan isinya putih, tidak ada tulisan. Ini ada tulisannya. Kitab, buku, dan di dalamnya ada tulisannya, ada catatannya. Sijjin. Dan beda dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, beramal saleh. Catatannya bukan di Sijjin, tapi di Illiyin. Dulu pernah kita bahas apa itu Illiyin. Tinggi sekali. Sijjin rendah sekali. Di perutnya bumi. Yang tingkat terakhir, tingkat ke-7. Antum tahu bagaimana keadaan manusia. Lebih enak mana, di tempat ketinggian apa rendah? Semua orang tahu. Ya. Maka orang-orang berlomba ke gunung karena kan segar, nikmat, lega. Beda dengan ke bawah. Barangkali antum belum merasakan berada di dasar sumur 20 meter, 25 meter. Pengap. Tidak enak. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu siapa? Al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak percaya. Amal kita ini nanti akan ditimbang, kata siapa? Kita nanti akan melewati sirat, kata siapa? Kita nanti akan mendapati haud, kata siapa? Contohnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Seluruh berita-berita yang datang dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ad-din di sini agama, yang dimaksud hari kiamat. Sudah kita bahas waktu itu, karena syiar agama, kebenaran agama Islam itu nyata di depan mata, tidak seperti hari ini. Tidak seperti hari ini.
Kita sampaikan firman Allah, kita sampaikan sabda Nabi, madunal ka'bain minal izar fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki di neraka. Atas siapa? Ditolak, diledekin. Sesuatu yang tidak bisa dinalal oleh mereka. Kalau memperkosa itu dosa, mereka terima. Korupsi, mencuri, membunuh itu dosa, mereka terima. Kalau celana sarung di bawah mata kaki, apa salahnya? Tidak ada yang dirugikan. Malah di atas mata kaki kan nggak baik, nggak bagus, jelek, tidak enak dipandang mata. Apa salahnya? Nah, hari itu nampak betul. Oh, ini rupanya. Oh, begini rupanya. Maka salah satu nama hari kiamat adalah hari agama. Biyaumiddin. Karena syiar-syiar agama, simbol-simbol agama, kebenaran agama nampak oleh seluruh manusia. Tidak ada yang mengingkari satupun. Yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, Yahudi, Nasrani, mereka tahu semua. Ternyata Islam yang benar. Ternyata hanya Islam yang benar. Menyesal mereka. Kenapa dulu aku diajak masuk Islam nggak mau ya? Kenapa dulu aku caci maki Islam? Ajaran Arab, ajaran keras, begini, begitu. Menyesal mereka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari kiamat itu kecuali apa? Kecuali orang yang melampaui batas dan yang berdosa. Berarti mendustakan hari kiamat melampaui batas. Dosa. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah, Zat yang maha benar. Mosok menyampaikan sesuatu kita tidak percaya? Mosok menyampaikan sesuatu yang salah? Nah, berarti kita melampaui batas. Kalau yang kita tolak itu Imam Syafi'i, yang kita tolak itu Imam Bukhari, yang kita tolak itu bahkan seorang Abu Bakar misalnya, mungkin. Ini yang ditolak Allah Rabbul Alamin, yang Allah sampaikan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar, Umar, bisa benar, bisa salah. Manusia kan? Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi beliau Nabi, beliau Rasul. Beliau tidak menyampaikan kecuali apa yang datang dari Allah. Beliau tidak pernah ngarang-ngarang. Pertanyaan sepele, beliau nggak berani jawab. Tempat apa yang paling disukai oleh Allah ya Rasul? Tempat apa yang paling dibenci oleh Allah ya Rasul? Ini kan sepele. Ngarang bisalah ya. Nabi nggak mau. Nabi mengatakan, aku tidak tahu. Nanti kalau aku ketemu Jibril, akan aku tanyakan kepada Jibril. Nah, ketika ketemu dengan Jibril ditanyakan, Jibril pun mengatakan, aku tidak tahu. Nanti kalau aku ketemu dengan siapa? Mikail, aku tanyakan. Nah, ternyata Mikail yang tahu bahwa abghadul biladi ila Allah aswaquha wa ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar. Ya, kan jawaban sepele. Nabi nggak mau ngarang. Harus betul-betul dari Jibril. Jibril tentu dari Allah. Jibril nggak tahu, Jibril nanya. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Kenapa Jibril tidak bertanya kepada Allah? Kenapa Jibril bertanya kepada Mikail? Nah, ini pun pelajaran besar. Bahwa para nabi, para rasul, para malaikat, termasuk Jibril, tidak boleh aktif. Harus pasif. Ya. Allah yang maha tahu. Yang akan diberitahukan itu ilmu yang mana terserah Allah.
Jibril nunggu, para nabi, para rasul nunggu. Nggak ada para nabi, para rasul, ya Allah ajarkan ilmu ini saja ya Allah. Ya Allah ilmu ini nggak usah, yang ilmu yang ini nggak ada. Allah yang maha tahu. Terserah Allah ilmu apa yang akan diberikan dan ilmu apa yang tidak Allah berikan. Ya. Maka Nabi tidak pernah bertanya kepada Allah, apa itu maksud alif lam mim? Apa itu maksud Yasin? Apa itu maksud kaf ha ya ain sad? Nabi nggak pernah bertanya. Karena tidak diberitahu oleh Allah. Kalau penting, kalau perlu, kalau bagus, kalau wajib, Allah sudah kasih tahu. Allah nggak kasih tahu, ya berarti tidak sepenting yang Allah kasih tahu. Maka apa yang Allah kasih tahu, itu yang harus kita pelajari. Allah bersemayam di atas aras. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menampakkan betisnya. Ini penting, ini perlu, ini wajib. Makanya Allah kasih tahu. Adapun maksud alif lam mim, alif lam ra, yasin dan seterusnya tidak perlu kita tahu. Kalau perlu Allah sudah kasih tahu. Gitu ya. Banyak dari kita justru penasaran dengan apa yang Allah nggak kasih tahu. Maka dikorek-korek. Sampai di antara ulama ini ada ulama ya, bukan orang sembarangan. Penasaran 7 pemuda itu siapa namanya? Ya, 7 pemuda yang tidur di goa selama 300 tahun lebih itu siapa namanya? Perlukah? Ya nggak perlu. Kalau perlu sudah ada. Ya. Justru yang perlu itu nama orang-orang saleh yang dijadikan berhala. Siapa? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Nah, itu kan ada di surat Nuh. Ada namanya itu. Berarti perlu. Kalau nggak perlu tentu Allah nggak tulis. Siapa nama-nama orang saleh yang akhirnya dibikin patung lalu disembah sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi jangan dibalik ya. Allah ajarkan malah kita malas-malesan. Allah nggak ajarkan malah kita penasaran. Nah, itu ada, saudara-saudara kita ada yang begitu. Berbicara tentang nurun, Allahu nur samawati wal ard. Kamathali nurihi kamishkah. Allah itu cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya itu seperti kaca. Ya, seperti miskah. Ada ininya, minyaknya sudah bercahaya padahal belum dinyalakan dan seterusnya. Ini ayat yang Nabi saja tidak tahu, tidak menjelaskan secara rinci. Banyak dari kita justru penasaran. Apa maksud itu? La syarqiyatin wala ghurbiyatin. Di timur nggak ada, di barat nggak ada. Banyak ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang mestinya kita telan bulat-bulat. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah bukan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, iya. Kok bisa begitu? Kenapa nggak begini? Terbukti apa enggak kebenarannya? Itu ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak. Al-Quran bukan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah, yang berisi tentang kebenaran, yang kita fahami, kita amalkan, yang kita tidak faham, kita serahkan kepada Allah. Ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, mereka mengatakan apa? Abu Jahal, Abu Lahab terhadap ayat-ayat Al-Quran,
Namrud, Qarun, Fir'aun terhadap ayat-ayat dalam Taurat, Injil. Mereka mengatakan dongeng-dongeng dahulu kala, asatirul awwalin, dongeng, ya, dongeng. Hari ini kita jumpai sebagian manusia yang mengatakan bahwa Al-Quran ini berisi dongeng. Tentu orang-orang kafir, ya. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita kan enggak dengar ocehan orang kafir, ya kan? Mereka mungkin ngomong bisik-bisik di gereja, ngomong bisik-bisik di wihara, atau ngomong di rumah mereka masing-masing. Kita nggak dengar, ya kan? Hari ini kita dengar, ya, karena mereka bisa berkomentar di kolom komentar itu. Semakin kita saksikan kebenaran qala Allah wa qala Rasul. Betul-betul mereka nggak percaya. Mereka meledek Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran, tutup, titik, sumbat, ada di hati mereka. Makanu yaksibun, atas apa yang mereka usahakan. Jadi ada titik hitam di hati mereka itu bukan tiba-tiba, bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Perbuatan mereka. Mereka berbuat dosa, mereka berbuat kemungkaran, ada titik hitam di hati mereka. Berbuat dosa lagi, ada titik hitam. Berbuat dosa lagi, ada titik hitam. Berbuat dosa lagi, ada titik hitam. Ketika titik-titik itu sudah mulai banyak, sudah menutupi hati mereka, maka semakin sulit untuk dibersihkan. Ya. Maka antum bisa saksikan ada orang yang nyenggol orang nggak sengaja, terus orangnya jatuh, dia menyesal sekali, dia merasa berdosa, dia minta maaf, padahal nggak sengaja. Ya. Sementara ada orang yang entah berapa puluh orang yang sudah dibunuh sama dia, biasa aja. Bahkan dia menikmati pembunuhan itu. Dia mutilasi, dia potong-potong sebelum dia bunuh. Ini kan jauh sekali. Yang satu boro-boro membunuh, melukai, cuman nyenggol doang lalu terjatuh, merasa dosa. Yang satu justru menikmati dia membunuh manusia. Kenapa? Kenapa? Itu tadi. Yang satu hatinya masih bersih, yang satunya sudah kotor sekotor-kotornya dalam hal itu. Ya. Maka jangan kita membiasakan diri berbuat dosa. Sekali kita terbiasa, selesai. Lihat saudara-saudara kita. Barangkali antum insya Allah ketinggalan sholat jamaah rasanya rugi, nyesel. Mungkin ada di antara antum yang mending kehilangan 50.000, 100.000 daripada kehilangan sholat berjamaah. Ya, ini ada nggak jauh dari masjid. Orang-orang datang ke masjid, dia lihatin, muslim, dia muslim, bukan kafir. Ya, karena dia tidak membiasakan diri sholat berjamaah. Ya, nggak usah itulah. Antum sholat malam atau sholat duha atau biasa sholat qobliyah ba'diyah, sekali waktu tertinggal kan merasa rugi. Karena antum biasa sholat malam, karena antum biasa sholat duha. Yang nggak biasa, ya biasa aja. Nah, disinilah rahasia kenapa Nabi menyuruh kita beramal nggak usah banyak-banyak, dikit saja. Yang penting dawam. Madawamal abdu wa in qalla. Yang paling disukai oleh Allah adalah yang dawam, yang rutin, yang terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba walaupun sedikit. Walaupun mungkin cuman sholat witir 3 rakaat,
atau bahkan 1 rakaat, tapi rutin terus. Nah, setelah rutin kan bisa ditambah. Tadinya 1, kemudian 3, tadinya 3, kemudian tambah tahajudnya 2, lalu 4. Nah, ini berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Daripada sekali sholat 11 rakaat penuh berjam-jam, udah begitu bid'ah lagi di masjid berjamaah. Itu banyak yang tidak membiasakan diri qiyamul lail. Tapi sekali melakukan qiyamul lail di masjid, bukan Ramadan ya. Kalau Ramadan jelas sunnahnya salat tarawih. Ini di luar Ramadan. Biasanya di momen-momen tertentu, malam 1 Januari misalnya. Atau kadang-kadang besok mau pemilu nih, besok mau pilkada nih, biar calonnya yang muslim menang, ya. Lalu mereka memakai cara-cara bid'ah seperti semalaman. Allah tidak suka. Dan jelas itu bid'ah. Qiyamul lail berjamaah dengan sengaja diumumkan di masjid rame-rame, imamnya jelas ini bid'ah. Yang tidak bid'ah ketika tidak direncanakan, spontan saja. Ya. Antum qiyamul lail, istri antum ikut dari belakang atau anak antum, boleh. Sebagaimana Nabi salat diikuti oleh Ibnu Abbas di sebelah kiri Nabi, lalu ditarik oleh Nabi ke sebelah kanan. Pernah juga diikuti oleh Hudzaifah. Ya. Atau antum mungkin lagi safar ke nginep di puncak misalnya, ada acara, ada rapat. Nah, pas jam 2, setengah 3 ada yang bangun, yang lainnya ngikutin, boleh. Ya. Yang bid'ah itu direncanakan dari sini. Bahkan qiyamul lail berjamaah bagian dari rencana dari sini, jelas bid'ahnya. Termasuk dari agenda acara itu. Jelas ini bid'ah. Ya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Pada hari itu mereka dihijab. Dihijab dari Allah, terhalang. Mereka tidak bisa melihat Allah. Mereka siapa? Mereka siapa? Mereka orang-orang kafir. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini apa? Kalau beriman, kalau muslim, maka tidak dihijab, bisa melihat wajah Allah. Ini istidlal yang dibawakan oleh Al-Imam Syafi'i dan dipuji oleh Ibnu Katsir. Istidlal yang luar biasa. Istidlal yang pemahaman yang berupa kias. Bukan masalah akidah pakai kias. Ini sedang membahas kalimat ini. Pada hari itu orang-orang kafir terhalang, tidak bisa melihat Allah. Berarti kaum muslimin bisa melihat Allah. Dan itu salah satu akidah Ahlus Sunnah yang diingkari oleh orang-orang Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan masuk ke neraka jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakan, ini yang kalian dulu dustakan, yang kalian tidak percaya, ini nih. Kayak apa pahitnya, kayak apa sakitnya, kayak apa merintihnya. Saya nggak percaya. Mungkin antum pernah ngalami ya. Nggak percaya saya. Nggak taunya kita dijedotkan begitu. Nih, nggak percaya nih. Malu kita, sakit kita. Ketika awalnya kita mengatakan nggak percaya, tiba-tiba di depan mata kita buktinya. Kira-kira begitu. Ya, di dunia masih bisa minta maaf. Di dunia masih bisa kita ulang lagi.
Di dunia masih bisa memperbaiki diri. Di sini nggak bisa. Nggak mungkin balik lagi ke dunia, kan? Tinggal tangisan, tinggal rintihan, tinggal penyesalan sedahsyat-dahsyatnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja dulu. Kita belum masuk hadis-hadisnya. Ada pertanyaan? Silakan.